biha dengan sifat-sifat yang menjadikan dicintai oleh Allah. Wassa'i dan berusaha fi tahsiliha di dalam mendapatkan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala berfirman Allah Ta'ala qul katakanlah in kuntum bila mana adanya kalian tuhibbuna mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah aku baginda Nabi Muhammad. Yuhibbukum maka akan mencintai kalian Allah wa yaghfiru dan Allah akan mengampuni lakum kepada kalian dzunubakum dosa-dosa kalian. Wallahu dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di antaranya tanda-tandanya orang itu mencintai Allah itu yang mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Tanda-tandanya orang itu mencintai Allah itu akan mentaati perintah-perintah Allah. Tanda-tanda itu orang itu mencintai Allah, mesti dia akan mengikuti amalan-amalan baginda Nabi. Karena orang yang dicintai Allah, yang sudah jelas-jelas dicintai Allah, ya baginda Nabi. Ya baginda Nabi dicintai oleh Allah karena apa? Karena punya amalan-amalan. Amalannya taat kepada Allah. Beliau ini semuanya hanya diikutkan, seluruh kehidupannya itu hanya untuk taat kepada Allah. Akhlaknya hanya diikutkan kepada Al-Quran. Maka ketika dikatakan seperti apa atau akhlaknya baginda Nabi, maka Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Dulu akhlaknya baginda Nabi itu ya Quran itu. Ini Quran berjalan. Makanya terus dicintai sama Allah seperti itu. Ya, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka tidak ada cara lain kecuali dengan caranya orang yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu caranya baginda Nabi. Dan Allah sendiri juga sudah memerintahkan, katakanlah wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, kepada umat Islam, bila mana kalian mencintai Allah, maka hendaknya kalian mengikuti aku. Bila kalian mencintai Allah dan pengen dicintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu Ghafurur Rahim. Nah, kenapa ini kok kita ini harus usaha biar dicintai Gusti Allah? Oh, ini memanglah yang diusahakan oleh umat mulai zaman dulu sampai hari kiamat, ya satu ini saja, biar dicintai Allah ini saja. Karena dengan dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kalau sudah punya hubungan dengan Allah, maka semua doa-doanya dikabulkan. Kalau punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dilindungi. Pokoknya sudah beres semua permasalahan. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kalau dimusuhi orang, musuh-musuhnya sendiri itu yang akan diselesaikan oleh Allah sendiri. Musuh-musuhnya selesai. Orang itu yang penting itu jadi wali gitu saja. Kalau sudah jadi wali sudah beres kabeh. Kalau orang itu dicintai sama seorang ayahnya, sama bapaknya, oh siapa saja yang menyakiti anaknya yang dicintai ini akan dihajar sama bapaknya, begitu. Akan dilindungi ya biasanya. Lagi walaupun orang itu tidak disukai sama bapaknya, tapi kalau anaknya itu kecelakaan apa gimana, biarkan aja biar kapok. Kalau ada yang mukul, biarkan aja biar kapok. Ya begitu aja. Makanya penting orang itu dicintai, mencari cara bagaimana supaya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yaitu caranya ini sudah dikasih petunjuk oleh Allah dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan berfirman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man barang siapa yartadda yang murtad minkum dari sekalian semua, antinihi dari agamanya, fa sawfa ya'tillah, maka Allah akan datangkan biqaumin dengan kaum,
yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yaitu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, yang mereka menyayangi orang-orang yang beriman. Aizatin 'alal kafirin, yang mereka sangat tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa la yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak takut cacian orang yang mencaci, tidak mengkhawatirkan cacian orang yang mencaci. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, yang demikian itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja orang yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un alim, maha Wallahu ya. Wallahu, dan Allah wasi'un alim adalah zat yang maha luas, alimun lagi maha luas nikmatnya, luas pengampunannya. Alimun lagi maha alim, sangat-sangat alim, maha mengetahui. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah. Jadi kalau kita ini meninggalkan agama ini kok terus Allah itu rugi, itu yang enggak, sama sekali enggak rugi. Jadi hamba-hamba Allah itu banyak. Kafirnya orang kafir itu ya yang ngafirkan Gusti Allah. Imannya orang iman itu yang membuat iman juga Gusti Allah. Makanya tersesatnya iblis itu yang membuat Gusti Allah juga hakikatnya. Dan taubatnya Nabi Adam itu juga yang membuat juga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang itu terus enggak mau mengamalkan agama, enggak mau memperjuangkan agama, perasaannya merugikan Gusti Allah, tidak. Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fatabadahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Bukan mereka itu kok terus merugikan Gusti Allah, bukan mereka itu kok terus bisa enggak mau. Enggak, memang Gusti Allah yang enggak mau mereka ikut. Mereka dijadikan mereka itu enggak ikut berjuang, dijadikan untuk enggak ikut amal. Hakikatnya seperti itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan gerakan-gerakan kalian itu. Tidak ada gerakan yang kamu gerakkan kecuali gerakan itu yang menggerakkan Allah. Tidak ada hati yang kamu siratkan kecuali hati itu juga yang menggerakkan Allah. Hakikatnya begitu. Makanya kalau orang itu semuanya itu seumpama di dunia ini tidak ada orang yang beriman kepada Allah, ya enggak rugi Gusti Allah. Lah ruginya apa? Wong punya Allah sendiri, yang gerakkan Allah sendiri. Enggak ada rugi. Makanya kalau ada orang beriman kemudian dia ini disayangi Allah, ya memang itu pilihannya Allah. Nah, juga seperti itu. Sedangkan tapi Allah sudah menjanjikan bahwa agama ini tidak akan hilang sampai hari kiamat, tidak akan hilang. Terus orang Islam akan terus ada sampai hari kiamat. Mulai orang pertama datang ke dunia yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya. Orang Islam pertama yang datang di dunia ini yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai hari kiamat terus Islam akan terus ada, terus tidak akan bisa sirna. Walaupun sedikit banyak akan terus ada. Pernah terjadi yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai istriku, di dunia ini tidak ada yang beriman kecuali kita berdua. Ini pernah ada juga seperti itu. Tapi terus akan ada terus. Nah, dan siapa yang dipilih oleh Allah? Ya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah taala, qala, beliau berfirman dalam hadis qudsi, man barang siapa ada yang memusuhi li punyaku waliyan, seorang waliku maksudnya kekasihku, faqad adantuhu, maka sungguh aku aku maklumkan dia bil harbi, dengan perang. Aku umumkan bahwa aku memerangi dia. Ini kalau orangnya sudah dicintai oleh Allah,
Nah, siapa saja yang memusuhi itu jadi musuhnya Allah. Wa ma taqarraba, dan tidak mendekatkan diri ilayya kepada aku abdi hambaku bisyai'in dengan suatu amalan ahabba yang lebih aku cintai, ahabba yang lebih mencintakan ilayya kepada diriku Allah, mimma melebihi amalan iftaratu yang telah aku fardukan alaihi kepada hambaku. Maka cara mendekatkan diri kepada Allah ini tidak ada cara yang lebih baik melebihi dengan cara istiqomah mengamalkan apa yang telah diwajibkan, yang difardukan oleh Allah, fardu ain ataupun fardu